Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama pembahasan qasar. Pembahasan qasar salah satu pembahasan ilmu ma'ani yang esensial, di mana qasar adalah membatasi sesuatu dalam sesuatu. Membatasi sesuatu hanya pada sesuatu. Seperti misalnya kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, ini sesuatu yang berhak disembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita membatasi al-uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membatasi, atau al-ilahiyah boleh juga, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Atau innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu dicapai dengan belajar. Berarti Rasulullah SAW membatasi apa? Membatasi ilmu hanya pada pembelajaran. Membatasi ilmu hanya pada pembelajaran. Membatasi amal hanya pada koridor niatnya. Dan kita bisa merasakan beda antara contoh pengumuman kuis semalam ya. Saya bilang di kuis gimana? Saya bilangnya tidak ada kuis Ma'ani 5 kecuali malam ini pukul 8 sampai 12 malam. Beda nggak rasanya dengan saya bilang kuis Ma'ani 5 malam ini jam 8 sampai jam 12 malam. Beda nggak rasanya? Tunnya beda nggak? Kekuatan kata-katanya beda nggak? Berbeda. Yang karena ada pembatasan. Oh, hanya nih. Oh ya, ingat musyarakah. Kalau mau jawab pertanyaan saya boleh pakai direct message, nggak apa-apa. Saya udah bilang belum sih di sini atau di forum lain. Jadi sebagian orang tuh sebenarnya mau ikut serta terus jawab. Cuma dia malu kalau dia terus jawab. Malu lihat orang karena kan chatnya for everyone. Tapi kalau udah kenal saya udah bilang. Ya kalau direct message ini nggak malu-malu dia kan nggak ada yang tahu, cuma saya doang. Dan saya tetap bisa mengontrol siapa yang join terus tidur, siapa yang join terus lari pagi gitu ya. Masuk tadi terus lari pagi ya. Atau dia nggak ngerti tapi diam-diam aja, Pak, kira-kira apa biar dikira ngerti. Jangan gitu. Oke. Saya bilang apa tadi bahwa kekuatan perkataan kita dengan qasar dan tanpa qasar itu beda. Dengan qasar dan tanpa qasar beda. Kalau ada seorang wanita dia mengatakan kepada suaminya, saya mencintai engkau. Beda dengan kalau dia mengatakan saya tidak mencintai kecuali engkau. Beda kekuatan kata-katanya beda. Itulah kenapa pentingnya kita belajar al-qasar, karena di dalam Al-Quran sendiri penuh dengan qasar. Penuh Al-Quran yang qasar. Coba saya mau dengar teman-teman sekalian bawakan contoh qasar dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa? Apa contoh qasar dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun. Sungguh hanyalah dunia ini permainan belaka. Apalagi? Iyyaka na'budu. Tumpuk sekali. Hanya kepada engkau kami menyembah. Itu qasar. Oke, kita sebentar. Dua contoh. Tadi Bang Adam bilang apa? Innamal hayatud dunya la'ibun. Sungguh hanyalah kehidupan dunia ini permainan belaka. Ini apa torit qasarnya? Bagus, Kaika. Wa ma wahanun illa rasul. Sebentar. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul qurun. Mantap, cakep. Ini ada 4 contoh. Pelan-pelan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Apa torit qasarnya apa? Metode qasarnya apa nih? Ya tadi. Qasar dengan innama. Innama salah satu dari turukul qasar. Metode qasar. Kemudian tadi yang kedua apa ayatnya? Kita lihat. Iyyaka na'budu. Apa ini metode qasarnya apa nih? Takdimu ma haqqut takhir.
Ya, takdim. Boleh disederhanakan takdim saja. Lengkapnya takdimu ma haqquhu takhir. Mendahulukan apa yang pada dasarnya dia tuh di akhir. Haknya dia diakhirkan, tapi dia dikedepankan. Takdim. Oke. Kemudian tadi ada yang bawakan ayat wa mal hayatu wa ma Muhammadun illa rasul. Bagus, Pak Edi atau Bang Edi. Mendahulukan apa yang biasanya akhir. Wa ma Muhammadun illa rasul. Apa nih? Nafyu wal istisna. Kadang disebut juga al istisna doang. Ya, kadang disebut juga apa? Istisna aja. Kadang disebut illa aja. Qasar dengan illa. Boleh. Boleh qasar dengan illa atau disebut juga an-nafyu wal istisna. Oke. Kemudian tadi ada yang bilang wa mal hayatud dunya illa apa tadi? Illa mata'ul ghurur. Wa mal hayat surat Al-Hadid berarti. Apa nih? Turuk nafi wal istisna. Nafi wal istisna. Oke. Jelas ya? Oke. Dan sekarang kita review lagi. Kalau toriknya, kita kemarin baru bahas tiga toriknya. Kalau metode qasar yang dipilih ada nafi wal istisna, maka mana kan ingat rukun qasar apa? Ada berapa rukun qasar? Ada 3. Apa aja? Apa aja rukun qasar? Bagus. Adatnya, oke, boleh. Adatul qasar. Terus maksur, oke. Kemudian maksur alaih. Bagus. Adatul qasar, maksur. Kalau kasusnya nafi wal istisna, la ilaha illallah wa ma Muhammadun illa rasul. Adatnya jelas, yaitu apa? Illa. Kita boleh bilang illa atau kita bilang nafi wal istisna. Apa boleh? Bebas ya. Jadi boleh pakai istilah illa, boleh pakai istilah nafi wal istisna. Maksudnya sama. Ringkasnya pakai illa gitu. Kemudian maksurnya mana? Kalau la ilaha illallah wa ma Muhammadun illa rasul. Rumusnya gimana? Maksudnya itu sebelah mana maksud? Apa yang dibatasi? Maksudnya yang dinafikan. Apa yang setelah ilah maksudnya? Yang setelah ilah. Yang setelah nafi. Bagus. Berarti kalau wa ma Muhammad illa rasul, kita qasorna Muhammadan. La ilaha illallah qasorna ilahiyah. Kita mengkhususkan membatasi ilahiyah hanya. Kemudian maksud alaihinya yang mana? Maksud alaihinya yang mana? Setelah ilah, ba'dal istisna itu maksud alaih. Maksud alaihnya setelah ilah. Berarti kalau la ilaha illallah berarti gimana? Membahasakan ulangnya. Qasorna al-ilahiyah ala Allah Ta'ala. Kalau kita membahasakan ulang wa Muhammadun illa rasul berarti qasorna Muhammadan ala risalah. Qasorna Muhammadan ala risalah. Oke, ingetin ya. Maksur dalam nafiul istisna itu yang setelah nafi. Maksur alaihinya yang setelah istisna. Jelas nih? Kemudian berikutnya, kalau toriknya inama gimana? Kalau toriknya inama. Mana maksurnya? Maksurnya yang langsung setelah ini. Dua-dua setelah inama, tapi yang langsung setelah inama. Maksur alaihi yang mana? Yang setelahnya lagi ya gitu ya. Istilahnya al-mu'akhir. Enggak, jangan pakai istilah khobar. Enggak pakai istilah khobar. Keliru. Dan nanti kalau saya bilang gini, innama fil baiti zaidun. Ayo, gimana? Innama fil baiti zaidun. Mana maksud alaihi?
Beda innama fil baiti Zaidun dengan innama Zaidun fil baiti. Beda apa sama? Ah, coba saya bilang gini, innama fil baiti Zaidun sama innama Zaidun fil baiti. Itu beda apa sama maknanya? Beda. Kalau saya bilang innama ini fokus perhatiin. Jadi jangan salah istilah. Ulama balaghah udah berabad-abad mereka menyusun ilmu ini. Kalau kita ubah istilah mereka, jangan-jangan mereka memang sengaja nggak pakai istilah itu karena problematik. Kita nggak tahu, kita pakai istilah maksud alihnya khobar. Kita kira tepat, enggak. Ternyata malah keliru, karena mereka udah antisipasi sejak lama. Oke, jadi gimana? Kalau kita bilang inama fil baiti Zaidun, sama nggak maknanya dengan inama Zaidun fil baiti? Coba dengerin dulu, pahamin. Sama apa beda? Beda. Innama fil baiti Zaidun. Sesungguhnya di rumah cuma ada Zaid. Innama fil baiti Zaidun. Sesungguhnya di rumah hanya ada Zaid. Di rumah tersebut hanya ada Zaid. Berarti ada orang lain nggak selain Zaid di rumah tersebut? Nggak ada orang lain. Kalau saya bilang gini, innama Zaidun fil baiti. Innama Zaidun fil baiti. Sungguhnya Zaid itu cuma di rumah. Di rumah tersebut ada orang lain nggak? Mungkin nggak ada orang lain. Mungkin ada. Terus apa fungsinya kita ngomong innama dia di situ? Karena kita tidak membatasi di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali Zaid. Enggak. Kita sedang membatasi Zaid itu nggak kemana-mana kecuali di rumah. Yang kita batasi Zaid, innama Zaidun fil baiti. Zaid nggak kemana-mana. Zaid di rumah. Berarti gini, innama fil baiti Zaidun itu berguna buat kalau ada orang nanya, di rumah ada siapa aja? Innama fil baiti Zaidun. Nah, itu berguna. Oh ya. Kalau innama Zaidun fil baiti bergunanya gimana? Kalau ada yang nanya apa? Zaid di mana? Zaid di mana? Innama Zaidun fil baiti. Baru berguna. Paham nih? Paham bedanya ya? Jadi jangan berarti kurang tepat kalau kita bilang bahwa dalam kasus innama maksur alainya adalah khobar. Enggak. Maksur alainya bukan khobar. Maksur alainya al-mu'akhir. Nah, betul istilahnya. Istilahnya apa? Yang terakhir. Maksur alainya itu yang terakhir. Maksurnya yang setelah innama langsung. Jadi rumusnya kalau innama tuh innama plus maksur alaih. Innama plus maksur plus maksur alaih. Kalau yang nafi wal istitsna rumusnya apa? Nafi plus maksur plus ilah atau istitsna plus maksur alaih. Nafi plus maksur plus istitsna plus maksur alaih. Jelas ya? Oke. Kemudian yang ketiga, tarik qasar yang ketiga kita bahas adalah takdim atau takdimu mahaqu takhir. Oke, contohnya apa? Di Quran iyyaka na'budu. Contohnya apa lagi? Kemarin saya contohkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sebenarnya kan normalnya rizqa 'ala Allah, tapi 'ala Allahi rizquha. Apapun di situ Masya Allah, di situ kata salah satu peserta kata Kaika ada itu sebenarnya qasar dalam qasar karena Allah bilang wa ma min dabatin fil ardi illa ma illa qasar. Lah di dalam qasar ada qasar lagi, berarti Masya Allah ini bahasa yang sangat kuat. Kuat banget. Masya Allah. Iya karena boleh kena saya. Wa ilaina turja'un, hanya kepada kami kalian kembali. Gitu. Ilaina marji'ukum. Oke. Kalau kayak gini mana maksurnya, mana maksur alihnya? Bener nih Bang Zahar bilang. Iya Bang Zahar bilang gini. Kalau innama fil baiti Zaidun, berarti ada dua qasar. Ya, bisa seperti itu. Ya, bisa dipahami begitu. Demikian. Itu kuat berarti innama fil baiti Zaidun. Betul. Oke. Nah, sekarang takdimu mahaqu takhir, mana maksurnya? Apa maksurnya apa? Yang mana maksurnya? Ya al-muakhir.
Maksudnya al-muakhar. Maksur alaihnya al-muqaddam. Bagus. Maksur alaih itu rumusnya apa? Kalau takdim akhir akhir, maksur alaih plus maksur. Maksur alaih duluan, baru apa? Baru apa? Baru maksur. Oke, sekarang kita bahas berikutnya adalah ataf dengan la, dengan bal atau dengan laki. Contohnya apa? Al-insan bi imanihi la bisyaklihi. Manusia itu dengan imannya, bukan dengan syaklnya, dengan bentuk. Contoh lain, laisa tariqun muhandisan bal waziron. Tariq bukanlah insinyur, tapi justru adalah menteri. Mal asi mahbubun lakinit ta'i'. Bukan orang yang pendosa yang dicintai, tapi yang taat. Nah, ini semua 3 kalimat di sini adalah contoh masing-masing dari qasr dengan ataf. Istilahnya qasr dengan apa? Dengan ataf. Walaupun atafnya terbatas, hanya 3 ini. Itu ataf dengan la, dengan bal, dan dengan lakin. Ataf dengan apa? Dengan la, dengan bal, dan dengan lakin. Jadi kalau kita melihat ada kata-kata pakai la sebagai huruf ataf, atau pakai bal sebagai huruf ataf, atau pakai lakin sebagai huruf ataf, ingat sebagai huruf ataf, maka kita sadar di situ berarti ada apa? Ada makna qasr. Ada makna apa? Makna qasr. Oke, pertanyaannya, mana maksur dan mana maksur alaih? Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke situ, kita bikin dulu contoh lain. Contoh lain dari la. Coba, ada yang bantu bikin contoh kalimat pakailah. Saya bisa bikin contoh. Asimatu as-Su'udiyati ar-Riyadu la Makkatu. Asimatu as-Su'udiyati Riyadu la Makkatu. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh, bukan Makkah. Itu kalimat saya. Tolong Kang Nafis tulisin. Asimatus Saudi, atau ada yang boleh nulis contohnya dari saya. Asimatus Saudi itu Ar-Riyadu la Makkah. Contoh dari teman-teman, coba pakailah, bikin ataf pakailah. Coba. Gimana? Bikin ataf pakailah, coba. Jadi kita bikin mubtada, khobar plus an. Muhammadun tajirun la muhandisun. Bagus. Muhandis pakai H besar. Pakai H yang terakhir, huruf hijaiyah terakhir. Muhammadun tajirun la muhandisun. Muhammad adalah pedagang, bukan insinyur. Bagus. Contoh lain. Ya, bagus. Contoh lain. Ja'a Zaidun la Khalid. Bagus. Adalah datang Zaid, bukan Khalid. Mantap. Sekarang kalau pakai la, ini mana maksurnya, mana maksur alaihinya? Dikatakan di sini, kata penulis, fa'idha kana al-'atfu bila kana al-maksuru alaihi ma qablaha. Kalau qasarnya pakai ataf dengan la, maka maksur alaihinya apa? Yang sebelum la. Yang sebelum la. Ingatin. Berarti maksurnya mana? Maksurnya yang mubtada. Maksurnya yang di awal. Jelas ya? Kita bilang tadi apa? Al-insanu bi-imanihi. La bisyaklihi. Mana maksurnya? Al-insaniyah. Qasorna al-insaniyata. Kita mengkhususkan kemanusiaan. Ala kaunihi bi-imanihi.
kita membatasi kemanusiaan hanya pada kondisi dia dengan imannya. Lah bisa kelihnya itu enggak, itu diabaikan. Sebenarnya dia ditambahkan itu mengkoser yang sebelumnya. Tapi dia sebenarnya nggak masuk dalam rumusan rukun koser. Kata-kata la dan seterusnya. Ingat, maksurnya mubtada, atau mungkin lebih tepatnya bukan mubtada, muqaddam yang di awal. Oke. Maksur alihnya apa? Ma qabla la, yang sebelum la. Atau kita boleh istilahkan lain, ma'tuf alaih. Maksur alihnya adalah apa? Ma'tuf alaih. Nah, kita boleh istilahkan. Jelas ya? Jadi yang maksur adalah muqaddam dalam bahasa ini, ingat ya. Kemudian yang maksur alaih adalah apa? Ma'tuf alaih, itu ma qabla la. Dalam kasus tadi apa? Muhammadun tajirun la muhandisun. Muhammad adalah pedagang, bukan insinyur. Berarti gimana? Qasorna Muhammadan alat tijar. Kita membatasi Muhammad pada perdagangan. Kayak gitu. Jadi kita membatasi Muhammad ini cuma pedagang. Muhammadun tajirun, la muhandisun, bukan muhandis. Nah, tambahan sebenarnya gini, kalimatnya coba teman-teman pahamin ya. Kita resapi, ini balaghah butuh perresapan memang. Kalau kita bilang Muhammadun tajirun, titik. Dengan kita bilang Muhammadun tajirun la muhandisun. Beda nggak maknanya? Kekuatan maknanya itu beda nggak? Beda. Muhammadun tajirun la muhandisun. Itu benar kita kayak membatasi benar Muhammad tuh tajir ya, bukan yang lain-lain. Tajir dia. Pedagang dia. Kalau kita bilang Muhammadun tajir, Muhammad pedagang. Selesai. Mungkin nggak Muhammad juga di saat yang sama muhandis juga? Mungkin nggak? Dia kalau nggak ada proyek itu dagang emas gitu. Nggak ada proyek ini lagi nganggur. Nah, bukan nganggur sih, tepatnya break ya. Lagi udah selesai proyek, nunggu proyek berikutnya, itu dagang emas gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi Muhammadun tajirun ditambahkan la apa gitu. Itu pembatasan jadi. Oke. Berarti jelas ya. Kalau dengan bal gimana? Atau lakin? Mana maksudnya, mana maksud alihnya? Jawabannya di sini wa in kana al-'atfu bi bal aw lakin kana al-maqsuru alaihi ma ba'dahuma. Kalau atafnya dengan bal atau dengan lakin, maka maksud alihnya adalah yang setelah bal atau setelah lakin. Ini ma'tuf itulah maksud alih. Maksud alihnya malah ma'tuf. Tadi contoh gimana? Laisa tariqun muhandisan bal waziron. Jadi kita membatasi torik hanya apa? Dia ini wazir. Qasurna tariqan ala kaunihi waziron. Atau ala wizarah. Kita membatasi torik pada dia statusnya menteri. Berarti penting banget nih. Kita paham, jangan sekadar semua ataf ini maksud alainya adalah sebelum la. Enggak. Adalah ma'tuf alaih. Enggak. Pada kasus la, maksud alainya ma'tuf alaih. Pada kasus bal dan lakin, maksud alaihnya justru apa? Ma'tuf. Justru ma'tuf. Oke, clear ya? Sekarang coba bikin kalimat, teman-teman bikin kalimat. Yang mau dengar, mau lihat. Pakai bal. Pakai bal. Bikin kalimat pakai bal. Yuk. Biar kita belajar bikin konsep. Karena tujuan belajar balaghah pasif dan aktif. Pasif dan aktif. Pasif itu lebih penting untuk orang Indonesia. Kita tujuan utama pasif. Tapi aktif juga penting juga pada akhir. Sebentar, ada yang bertanya tadi gimana nih? Pasif itu dalam artian kita memahami teks. Tujuan belajar balaghah untuk memahami teks. Itu pasif. Tujuan aktif adalah untuk membuat teks. Itu ya, sebentar.
Lebih tepatnya ma akhtatu, bukan ma khata'tu. Ma akhtatu diperbaiki pakai hamzah. Ma akhtatu. Pilih katanya. Bal nasi itu bagus. Sebentar. Afwan, contoh yang la tadi dibatasinya dari semua selain tajir atau dari muandis saja. Nah, memang gini, kekuatan koser itu bertingkat-tingkat. Kekuatan koser bertingkat-tingkat. Dalam kasus Muhammadun tajirun la muhandisun, kita betul mengkhususkan Muhammad hanya pada kasus statusnya tajir. Oke. Dan dia pasti bukan muhandis. Pertanyaannya apa? Terus mungkin dia juga di saat yang sama tabib. Mungkin nggak? Nah, jawabannya mungkin sih. Mungkin. Betul. Tapi setidaknya dia udah ada unsur kosernya di situ. Nah, ketika masih bisa bocor, berarti kosernya lemah. Kosernya apa? Lemah. Makanya koser dengan atof itu koser paling lemah. Jelas ya? Apa namanya? Atof dengan koser dengan atof itu paling lemah. Masih bisa bocor ibaratnya kalau kita boleh. Kita batasin, tapi ternyata bolong-bolong. Memang gitu status. Betul banget. Ya. Tapi setidaknya dengan dia mengatakan Muhammadun tajrun la muhandisun itu sudah koser. Walaupun kosernya lemah. Kalau mau koser yang paling kuat apa? Pakai metode apa? Koser paling kuat itu pakai metode apa? Ayo ini soal kuis malu. An-nafi wal istitsna itu koser terkuat tuh dengan ilah. Dengan ilah, maka pembahasan ilah tuh makanya sederhana simpelnya gini ya. Makanya Allah pilihkan syahadat tuh pakai pakai ilah, pakai nafi wal istitsna. Biar benar-benar koser tauhidnya benar kokoh. Bisa aja sebenarnya syahadat innamallahu ilah atau innamal ilahullah. Mungkin aja, tapi kurang kuat. Baik, atau kalau kita bilang al ilahullahu la la siapa ya saya? Lal uzza. Bisa nggak kita bikin kalimat al ilahu Allahu lal uzza, yang berhak disembah itu Allah, bukan uzza. Itu udah koser belum? Sudah koser. Cuma ya nggak kokoh koser. Bandingkan dengan kalau kita bilang la ilaha illallah, itu paling kuat. Jelas ya. Oke. Tadi ada yang contoh bagus. Ma akhtatu bal nasitu. Bagus. Saya nggak keliru, tapi saya lupa. Bagus. Berarti apa? Maksurnya apa? Apa maksudnya? Ana. Maksurnya ana. Fa'il. Sebentar. Last tuh, ntar kita ke situ. Kemudian maksur alihnya an-nisyan. Baik kosorna. Kosorna ana atau gitu. Kosorna nih. Kosorna iya ya gitu ya. Kosorna nih. Kita mengkosor kosorna nih. Nggak bisa. Domir yang sama-sama mutakalim nggak bisa digabungin. Kosorna nih nggak bisa. Kosorna iya ya. Oke, bagus. Di pelajaran Alfia tuh ada apa namanya? Kalau dia setingkat nggak bisa kecuali domir goib. Domir goib bisa. Domir goib bisa. Itu juga ada khilaf. Lemah tapi. Lughah lemah. Lughah lemah. Yang kalau ada dua domir bersetingkat, maksudnya sama-sama orang pertama, itu nggak bisa digabung. Semuanya mutasil nggak bisa. Kemudian kalau bisa, kalau mau salah satunya munfasil. Gitu. Tapi kalau beda tingkat bisa. Misalnya dorob, misalnya atau itu kahu bisa, atau itu kahu. Bisa. Oke. Tu
Maka beda tingkat. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke, kosorna iya ya, kosorna ana, gitu ya. Ala nisyan. Ala nisyan. Atau kita boleh juga dengan istilah lain. Dengan istilah lain boleh juga. Tapi yang sering para ulama balawah gunakan itu kosorna, kita mengkosorkan. Oke, ada yang bilang lastu aliman bal talib. Apa taliban? Yang benar bal taliban. Lastu aliman bal taliban. Karena taliban ma'tuf. Ma'tuf ala mansub. Berarti fahuwa mansubun misl. Kita kalimatnya mana? Itu yang dicat. Yang dicat, perhatikan dicat. Oh iya, tadi saya nggak setnya direct message. Sebentar, saya kopikan. Benar-benar. Terima kasih banyak. Dan ke. Oke. Ini yang tadi. Ma akhtatu bal nasib. Kemudian tadi ada yang jawab ma lastu aliman bal taliban. Oke. Ya, oke. Baik, kosorna ana, kosorna iya ya, ala kauni taliban. Atau alat tolap. Boleh juga. Oke. Clear ya sampai sini. Lanjut. Aksamu uslumil qasr. Bahasa berikutnya, qasr ini dipandang dari sudut pandang qasr maksur dan maksur alihnya dibagi jadi qasr mausuf ala sifat. Mengkosorkan, membatasi mausuf pada sifat. Mausuf itu yang orang-orang itu mausuf. Sifat itu yang karakter-karakter. Contohnya misalnya di sini contohnya inna manajihu Umar. Inna manajihu Umar. Najih ini apa? Mausuf apa sifah? Sifah. Bagus. Najih sifah. Umar mausuf. Ingatin yang orang-orang tuh mausuf tuh orang. Umar, Zaid. Oke. Dalam kasus orang ya atau enggak harus orang ya kalau bisa kasusnya Allah berarti ya Allah ilah. Ini yang bisa disifati gitu ya. Kalau misalnya wa ma Muhammadun illa rasul berarti Muhammadun di situ apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mausuf. Rasul sifah. Memang sih Rasul nggak kelihatan sebagai sifah gitu, nggak kelihatan banget. Tapi itu sifat karakter. Oke, dalam bahasan balaghah ilmu ani gitu. Berarti kalau inna manajihu Umar, sesungguhnya yang sukses hanyalah Umar, berarti ini apa? Qasr mausuf ala sifah atau sebalik atau qasr sifah ala mausuf? Inna manajihu Umar, sesungguhnya yang qasr sifah ala mausuf. Sebaliknya, qasr mausuf ala sifah inna manajihu Umar. Kita membatasi kesuksesan sifah nih. Kalau Umar, oh iya benar. Ini kenapa di buku gini? Enggak, ini uh, enggak, ini kurang tepat ngasih contohnya beliau. Teman-teman, enggak ya buku ini kurang tepat ngasih contohnya. Ya enggak? Yang kasus Inama, dia apa beliau lupa bahwa maksud alaih pada dalam kasus Inama itu adalah apa? Al-mu'akhru daiman. Dia benar sih mengatakan. Tapi kenapa mausuf alasi? Enggak. Ini kebalik. Contoh Inama Najih Umar, qasr sifah ala mausuf. Qasr sifah. Kalau mau masuk al sifah, Inama Umaru an-najih. Baru. Oke. Ini penting. Karena kita ya perlu juga kritis sama buku. Oke.
Ma la ilaha illallah. Atau jangan sudah. Ma syauqi illa syairun. Ma syauqi illa syair. Tidaklah syauqi orang Mesir kecuali penyair. Ma syauqi illa syair. Oke. Tidaklah syauqi kecuali penyair. Ini qasar apa? Mausuf ala sifah apa sifah ala mausuf? Ingat kaidahnya. Mana maksur, mana maksur alaih. Mausuf ala sifah. Betul. Mausuf ala sifah. Bagus. Nah, itu baru benar nih. Yang kedua, qasar sifah ala mausuf. Contohnya di sini innama hamzatu katibun. Hamzah hanyalah penulis. Qasarna Hamzah ini mausuf ala sifah kalau Hamzah katib. Penulis kayak kelirunya kalau ngasih untuk pakai inama ya. Bagaimana? Lupa beliau. Oke. Kalau pakai innamal hayatud dunya laibun. Innamal hayatud dunya laibun. Mana ini qasar apa atas apa? Hayatud dunya di situ mausuf. Hayatud dunya di situ apa? Mausuf. Qasar mausuf ala sifah. Oke. Itu pembagian pertama. Bagian kedua, dari aspek dia hakiki apa idofi. Hakiki itu benar-benar pembatasan mutlak. Pembatasan mutlak. Misalnya, la ilaha illallah. Itu benar-benar mutlak. Bukan dari sudut pandang tertentu saja. Enggak. Itu benar-benar dari semua sudut pandang, memang la ilaha illallah. Tapi dari, kalau ada yang idofi. Yang idofi contohnya apa? Saya tadi. Ma syauqi illa syair. Bukan, tidaklah syauqi kecuali penyair. Ini qasar hakiki bukan? Tidaklah syauqi kecuali penyair. Hakiki apa idofi? Idofi hanya dari sudut pandang tertentu. Ya dia memang penyair doang dalam hidup. Enggak, dia juga dalam hidup dia ayah misalnya. Dia anak dan seterusnya. Jelas ya. Maka tadi bisa jadi kita mendengar qasar kita udah senang aja. Ternyata qasarnya qasar idofi. Bisa jadi. Gitu ya. Besok qasar idofi ini buat pujian-pujian yang lebay. Buat pujian-pujian lebay. Seperti orang Arab punya ungkapan apa? La fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Itu qasar apa ini? Hakiki apa idofi? Pasti dia qasar apa? Idofi pasti sudut pandang tertentu. Ya, itu pujian. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Itu pujian hiperbolik seperti itu. Kita muji teman. Nggak ada dah yang jago kecuali lo. Itu qasar idofi pastinya. Karena yang jago banyak sebenarnya. Cuma kita dari sudut pandang tertentu ada pujian kepada Zuhair. Innama syairu Zuhair. Innama syairu az-Zuhair. Sungguhnya penyair hanyalah Zuhair. Enggak mungkin lah. Maka dia qasar idofi. Oke. Kalau wama Muhammadun illa rasul, ini qasar apa nih? Wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Idofi. Apa hakiki? Nabi Muhammad memang cuma rasul. Idofi apa hakiki nih? Nabi Muhammad dalam hidup cuma rasul beliau. Enggak sebagai ayah, enggak sebagai idofi, makanya idofi. Iya kana budu. Hanya pada engkau lah kami menyembah. Ini idofi apa hakiki nih? Ya hakiki, mudah-mudahan hakiki, insyaallah. Ya kita berusaha biar hakiki. Jangan idofi. Bilang iya kana budu tapi menyembah juga yang lain. Ya, itu idofi, bohong ya idofi berarti. Kita maunya hakiki. Yang bisa masukkan orang ke surga tauhid yang hakiki, bukan tauhid yang idofi. Oke. Bagus. Jangan ada ayat lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Pembatas. Wa anfusahum kanu yadhlimun. Ayat halaman 412. Teman-teman lihat halaman 412. Wa anfusahum kanu yadhlimun, dan diri mereka dahulu menzaliminya. Ini tutorial metode qasarnya dengan apa ini? Dengan takdim.
wa anfusahum kanu yadhlimun. Normalnya kanu yadhlimuna anfusahum wa kanu yadhlimuna anfusahum. Mereka dahulu menzalimi diri mereka. Beda ke depan. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Mereka mengatakan atas Allah saja kami bertawakal. Pada Allah saja. Alaihi tawakal. Ini ya ayat-ayat tawakal tuh sering qasar. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, sering. Pembatasan hanya pada Allah, tawakal itu hanya pada Allah, menyerahkan seterusnya. Insyaallah. Juga ayat kepemilikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walillahi ghaibus. Ayat tentang ilmu yang gaib, wa indahu mafatihul ghaibi. Itu qasar, pembatasan. Nah, faedahnya apa kita belajar kayak gini? Ketika kita baca teks seperti ini dalam Al-Quran, hadis, atau perkataan para ulama, kita nggak butuh mencari pembatasan dalam bentuk eksplisit. Nggak perlu kita nunggu penulisnya bilang, kita kosorna hadza ala dzalika. Nggak perlu. Kita udah paham sendiri ketika dia ngomong mentakdim mentakhir, oh kita udah paham, oh ini berarti pembatasan. Kita udah paham. Ketika dia nafi istisna, kita udah paham untuk pembatasan. Tanpa perlu dia memperjelas. Itulah kenapa para ulama katakan al-balaghatul ijaz. Balaghah itu adalah meringkas. Karena benar-benar penjelasan panjang tadi itu bahwa tidak ada ilmu ya gaib kecuali yang mengetahui hanya Allah. Itu nggak perlu panjang-panjang gitu. Cukup katakan apa? Wa indahu mafatihul ghaib. Kita udah paham, oh berarti memang mafatihul ghaib hanya dimiliki oleh Allah. Hanya indahu. Iya kana budu. Singkat. Terjemahnya apa? Hanya kepadamu lah. Dari mana? Kata-kata hanya dari mana? Mungkin orang yang belajar bahasa Arab, dari mana Ustadz? Kata-kata hanya nih, terjemahannya dari mana? Nggak ada kata-kata hanya. Fakotnya nggak ada, fakotnya nggak ada. Kalau orang-orang belajar bahasa Arab kan hanya fakot. Mana nggak ada. Dari mana dapat kata-kata fakot? Hanya itu dari mana? Ya sederhana, dari mendahulukan iya. Nah itu kekuatan balaghah di situ. Oke. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, halaman 414, adalah bahwa dalam literatur bahasa Arab kita mengenal dua, syair dan nasr. Mengenal dua bentuk, yaitu apa? Syair dan nasr. Syair berarti ya puisi. Dan puisi, kalau orang Arab udah bilang syair, berarti puisi terikat. Kalau bahasa Indonesia itu puisi terikat. Karena bahasa Indonesia ada puisi terikat, ada puisi bebas. Ya, terikat itu berarti ada aturan-aturannya. Kalau dari bilang orang Arab bilang syair, itu pasti ada aturan. Ada aturan baharnya, kayak ada aturan baharnya berarti pola ketukannya. Sederhana gitu, bahar. Apakah dia mustafilun fa'ulun, ataukah dia mutafa'ilun. Nah, itu ketukannya beda. Harokat dan sukunnya beda. Terikat dari situ, terikat juga dari sisi misalnya qafiyahnya. Terikat qafiyah. Huruf terakhirnya apa? Atau suku kata terakhirnya apa? Apakah la terus seperti Syatibiyah misalnya? Ataukah ya banyak qasidah, misalnya qasidah Daliyah karya Abul Khattab dalam akidah Hanbaliyah. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah juga punya qasidah Ta'iyah. Lamiyah juga punya beliau. Qasidah Lamiyah dalam akidah juga. Jadi akhirannya lam. Atau Ha'iyah, qasidah yang akhirnya ha, Hasan bin Thabit. Jadi syair itu terikat. Oke. Okay. Sebaliknya nasr, kalau dibilang nasr itu nggak terikat, kata-kata biasa aja. Contohnya dalam matan-matan ilmiah yang kita pelajari lah. Ada yang syair, ada yang nasr. Gitu ya. Walaupun kalau matan ketika dia bentuknya seperti syair, memang banyak ulama katakan bukan syair dia. Tapi nazm. Jadi nazm ini turunan dari syair, karena syair mengandung ekspresi perasaan. Kalau nazm ilmu kan jadi dingin.
Tapi tetap dia karena terikat bahar, terikat istilahnya terikat pola harokat dan sukun atau ketukan yang sama, dan juga antara setengah bait pertama dan setengah bait kedua antara sodar dan ajuz itu harus sama, sodar dan ajuz harus sama, maka berarti apa? Dia masuk dalam keluarga besar syair, bukan nasr. Ya, walaupun status dia sebagai syair itu dikritik oleh para pakar. Ya, nazam-nazam keilmuan. Seperti misalnya nazam Al-Jawhar Al-Maknun dalam ilmu balaghah. Misalnya contoh perkataan wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Kan gitu. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ini kan sama terikat, dia terikat, akhirnya sama ma. Oke. Kemudian juga terikat polanya. Wa adawatul qasri illa innama. Itu sama temponya pengucapannya dengan kita mengatakan penggalan bait setelahnya. Atfun wa taqdimun kama taqaddama. Dan tanda dan metode-metode qasr adalah illa, innama, ataf, takdim, sebagaimana telah menyebutkan. Jadi adawatul qasr bisa dihafal di bait tadi. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddam. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddam. Itu syair terikat. Tapi ada yang nasr. Saya nanti insyaallah di beberapa hari lagi kita ada daurah online, mungkin untuk sudah infonya. Itu matan yang dibahas nanti Al-Bidayah fi Ulumil Balaghah itu nasr. Jadi bukan nazam. Nasr, kata-kata biasa. Itu seperti itu. Contoh lain. Contoh matan yang nasr apa misalnya? Contoh matan keilmuan, matan itu ringkasan keilmuannya. Masya Allah, para ulama ilmu-ilmu besar tuh diringkas jadi kecil. Misalnya akidah Tahawiyah. Ya. Akidah Tahawiyah. Hada dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha ilmillah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf dan seterusnya. Naqulu bitaufiqillah mu'taqidina bitauhidillah. Innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluhu wa la syai'u yujizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadim bil tidak daim bil intiha la yafna wa la yabit wa la yakun illa ma yurid. Kan gitu mantan akidah Tahawiyah. Nasr dia. Ya urusan di tengah nanti kalau nasr ada seperti sajaknya, itu namanya fawasil. Oke, nanti kita pelajarin soal di ilmu badi'. Oke. Contoh lain, matan ilmuwan yang nasr apa contoh lain? Selain akidah Tahawiyah. Usul salasa bagus, al-usul salasa. Oke. Jamul Jawami, usul salasa dalam akidah. Jamul Jawami dalam usul fikih. Jamul Jawami mantap. Oke. Saya lagi OTW setoran Jamul Jawami. Oke, kemudian yang syair atau yang nazm ya. Sekali lagi dalam matan keilmuan itu istilahnya lebih tepat nazm ya. Karena syair itu unsurnya terkait perasaan, gak dingin seperti ilmu pengetahuan, maka lebih tepatnya nazm atau manzumah boleh. Nazm atau manzumah diistilahkan. Tapi dia tetap dalam keluarga besar syair karena dia terikat dengan bahar, terikat dengan qafiyah. Istilah terikat dengan wazan, bahar terikat dengan wazannya, timbangannya, polanya, dan juga terikat dengan qafiyah, kata huruf terakhir atau suku kata terakhir. Apa contohnya? Matan keilmuan yang manzumah atau nazam al-Kawkabus Sati'. Kabusati. Ada Imam Asyuti. Itu kalau sahabat hati menazamkan Jamul Jawami, dalam usul fikih. Salah satu bait yang penting diingat di Kabusati adalah al-fiqhu mabnahu ala al-fiqhu mabnahu ala apa? Gimana saya lupa malah. Sering al-fiqhu mabnahu ala ma harrarah aslafuna qawaidun muharrarah qawaidun muqarrarah
bisyakinil yakinu la yuzalu wa annahu lil 'adatil masiru dan seterusnya itu. Jadi menyebutkan kaidah-kaidah fikih yang besar. Kaidah al-fiqh mabnahu ala maharrarah aslafuna qawaidun muqarrarah bisyakinil yakinu la yuzalu wa annahu lil 'adatil masiru dan seterusnya itu. Jadi bait tentang jadi seperti itu dia Al-Kabusati menazamkan Jamul Jawami Nasr lebih mudah dihafal bagi sebagian orang lebih mudah menghafal Nasr kemudian dinazamkan. Terus apa lagi tadi Jamul Jawami Al-Kabusati. Oke, kemudian apa lagi? Baiquniyah berarti masuk nazam ya. Apa Baiquniyah depannya? Pokoknya dia Baiquniyah depannya apa? Depan saya bisa kalau lupa bait itu lupa depannya malah karena Abdul bilhamdi musallian ala Muhammadin ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa wazimin aqsamil hadithi idda wa wazimin aqsamil hadithi wa kullu wahidin ata wa hadda awwal sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al gitu ya. Yaruhi adlun tabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi dan seterusnya. Fi dhabtihi wa naqlihi. Oke. Kemudian wal hasanul ma'ruf turkan wa ghadat rijalu laka sahih ishtaharat ya itu Baiquniyah. Terus Jazariyah al-Muqaddimal Jazariyah juga nazam syair ya karena dia terikat pola-polanya. Rata-rata nazam baharnya bahar rojaz rata-rata. Itu mustafil faul mustafil. Tadi apa? Jazariyah gimana depannya? Jazariyah yaqulu raji rahmatil yaqulu raji rahmatil ghafuri doman. Itu Sulaiman hul Jamzuri Tufatul Atfal. Apa Jazariyah depannya? Yaqulu raji afi robin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i itu depannya. Yaqulu raji afi robin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu dan seterusnya. Makharijul hurufi mukadimahnya terus intinya makharijul hurufi 17 alladhi yakhtaruhu man yakhtabar aliful jawfi wa ukhtaha wa hurufu maddin lil hawa tantahi dan itu pola-pola terakhir harus sama maka itu masuk kategori syair. Jadi uslub ada yang syair ada yang nasr, ada yang syair ada yang nasr. Saya gergetan yang tadi bait satu saya baru ingat. Al-fiqhu mabnahu ala maharrara aslafuna qawaidun muqarrarah bisyakinil yakinu la yuzalu wa annahu lil 'adatil masiru wa bil masyaqi yujlabu taysiru wa bil masyaqi yujlabu taysiru apa? Wa bil masyaqi apa kaidah yang ke terus wazada ba'd khamisal qawaidi anna umur syakhsi bil maqasid itu terakhir. Satu bait yang paling saya ingat dari Al-Kabusati. Ini ya kelebihan dari syair itu dia berpola. Jadi lebih kokoh kalau udah dihafal itu lebih kokoh. Kita ketika lupa itu ya ada yang kelupaan nih. Gergetan karena pasti ada yang ke-skip. Ini sudah saya cari. Ini dia. Oke, fiqh mabna wa ala aslafuna qawaidun. Ada yang baca aslafuna, ada yang baca asyakhuna. Syakinil yakinu la yuzalu wa annahu lil 'adatil masiru wa bil masyaqi jabut taysiru. Pak, kaidah 5 kaidah kubro apa aja? Jadi bisyakinil al-yakin la yuzalu bisyak al-'adatu muhakkamah kemudian masyaqat jabut taysir la darar wa la dirar ad-darar yuzal wa anna kulla dararin muzalu. Itu dia. Wa anna kulla dararin muzal. Berarti gimana baitnya? Bisyakinil yakinu la yuzalu wa anna kulla dararin muzalu wa bil masyaqi jabru taysiru wa annahu lil 'adatil masiru wa zada ba'dun khamisal qawaidi anna umur syakhsi bil maqasid. Baru saya tenang. Alhamdulillah. Ingat. Jadi
5 kaidah fikih kubro itu digabung dalam 3 bait tadi. Bisyakinil yaqinu la yuzalu wa annahu lil adat bisyakinil yaqinu la yuzalu wa annahu la dararin muzalu wa bil masyaqi yujalbu taysiru wa annahu lil adatil masiru wa zada ba'dun khamisal qawaidi anna umur syakhsi bil maqasidi. Kayak gitu. Itu kau sate. Tadi ada yang bilang apa lagi? Dalam akidah juga ada yang uslub masuk bab ilmu ma'ani bukan badi. Pendek. Tufatul Atal ya maksud syair Tufatul tadi saya bilang ya yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu wal jamzuri apa terus ya pokoknya apa sih Sulam usul ilmu akidah Safarini juga ilmu akidah Safarini ya. Seperti misalnya awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatul ilahi bil tasdidi awal ya dan seterusnya. Apa namanya? Akidah Safarini ya. Terus ada apa lagi? Matan yang bentuknya syair. Itulah. Jadi pada akhirnya pembahasan uslub ini membahas syair dan nathar. Kemudian uslub dibagi 3. Ada ilmi, itu berarti uslub ilmi. Nazm itu uslub ilmi. Dia ilmu, ya kaku. Kayak gitu. Ada uslub adabi, nyastra. Lebih indah uslub adabi, tapi uslub ilmi pun indah. Terakhir ada uslub ilmi muta'addib. Ilmi tapi apa? Tapi disastrakan. Misalnya kita bahas nih di pekan depan. Lebih rincinya lagi. Allah bisa. Kalau kita bahas pekan depan masih ada waktu. Cukup kita untuk membahas ilmu ma'ani. Dan nanti saya mungkin tambahkan beberapa materi tambahan nih. Nggak ada di buku nanti. Karena nih yang dibahas di buku sebagian dari ilmu ma'aninya dasar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Tapi nanti ada tambahan-tambahan penting. Mungkin kita sedikit praktek terhadap Al-Quran. Ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani dari semua ulumul balaghah, ilmu ma'ani paling banyak cakupannya. Paling banyak cakupan. Di matan-matan ilmu balaghah biasanya ilmu ma'ani itu setengah buku atau lebih. Ilmu ma'ani itu setengah buku atau lebih. Ya. Ya babnya aja, bab intinya 8 bab intinya. Bandingkan dengan ilmu bayan, bab intinya 3 atau 4. Ada yang 3, ada yang 4. Tergantung dia memisahkan enggak antara majaz mursal dan isti'arah apa enggak. Kemudian ilmu badi bab besarnya 2, yaitu muhassin lafzi dan muhassin maknawi. Nanti baru masing-masingnya itu ada rincian. Tapi bab besarnya 2. Ilmu balaghah al-jawharul maknun lah, al-jawharul maknun paling bagus. Al-jawharul maknun dia banyak dia keistimewaannya dibanding nazm lain yang sejenis ya, yang setingkat. Ada Mi'atul Ma'ani karya Ibnu Syihnah. Ibnu Syihnah nazmnya nggak selesai. Maksudnya nggak selesai itu kekurangannya, bukan kekurangan sih sebenarnya. Itu hak penulis masing-masing. Cuma yang kurang saya sukai adalah kalau ada bait syair itu nggak selesai, harus disambung kata-katanya ke bait setelahnya. Sering kayak gitu. Jadi satu bait itu nggak tuntas bahas satu kalimat atau bahas satu topik. Ini kalau Jawahar Maknun enak, tuntas. Misalnya fasohatul mufradi an yakhdusu min tanafurin gharabatin kulfin zukin. Selesai. Bahas uyubu fasohatil kalimah. Wa fil kalami min tanafuril kalim. Wa fi ta'lifin wa ta'qidin ulim. Wa ta'qidin salim. Itu selesai. Fasohatul mufrad dan fasohatul kalam. Dalam bait-bait lengkap. Nggak di-enter lagi ke bait setelahnya. Tapi ada beberapa bait nazm itu enggak. Dia satu bait, kita masih belum selesai topiknya. Masih harus nyambung ke bait setelahnya, dan itu enggak utuh juga. Sepenggal doang. Atau
bait tadi jadi satu bait ada 2 topik, tapi satu topik selesai, satu topik lanjut ke bait setelahnya. Ngerti nggak maksud saya? Itu kekurangan matan Mi'atul Ma'ani Ibnu Syihna. Jadi yang paling bagus masih Al-Jawharul Ma'ani karya Al-Akhdari. Imam Al-Akhdari. Semoga Allah. Oke, barangkali itu ya. Mohon maaf kita jadi extend waktu kepanjangan. Kita sudah doa kafarat majelis. Subhanakallah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Fajri atas materinya. Insyaallah rekamannya akan segera kami kirimkan besok. Dan bila insya Allah pekan depan akan ada jeda libur ya Ustaz? Ya, insya Allah pekan depan jeda libur biar review juga. Nah, jadi insya Allah akan ada jeda libur 1 pekan dan akan dilanjutkan di 2 pekan lagi. Insya Allah. Baik, mohon maaf dari kami selaku panitia karena terdapat kesalahan dan keterlambatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.